Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dan teman saya yaitu Meliani. Kami dari kelas manajemen malam 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisa kami mengenai perdagangan internasional antara Indonesia dan juga Cina. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu pemasaran dan perdagangan internasional. Pembahasan pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Secara sederhana, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, atau antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Hubungan perdagangan Indonesia dan Cina. Dikutip dalam laman kompas.id menyatakan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina diyakini akan menguat dengan ditandai dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara pada tahun-tahun mendatang. Keyakinan itu sejalan dengan kerjasama bisnis serta komitmen peningkatan ekspor dan impor kedua negara serta investasi yang semakin baik. Pada tahun lalu, nilai total perdagangan Indonesia dengan Cina sudah mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun 2020. Sementara pada Januari sampai Mei 2022, nilainya hampir mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27,5% dibandingkan periode pada tahun 2021. Investasi Cina di Indonesia pun sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu pengembangan hilirisasi. Keuntungan dan kerugian dari perdagangan internasional Indonesia dan Cina. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu keuntungan perdagangan internasional, yaitu poin pertama, terbentuknya persahabatan antar negara. Dengan melakukan perdagangan internasional antara Indonesia dan Cina, tentunya akan terjalin hubungan kedua negara yang baik, sehingga dapat pula mempengaruhi kerjasama yang baik pula. Hubungan ini akan menimbulkan kerjasama antar negara pada bidang seperti budaya, politik, militer, pendidikan, dan teknologi. Indonesia dan Cina tentunya akan saling bertukar nilai, ilmu, dan barang untuk membuat kedua negara tumbuh menjadi lebih baik. Poin kedua yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Adapun faktor yang mendorong kemakmuran dalam suatu negara dapat dilihat dari pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Para produsen akan makmur jika profitnya meningkat dengan cara menjual barang dan jasa ke berbagai negara dengan sedikit hambatan baik tarif maupun non-tarif. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan makmur jika sudah mampu mendapatkan barang atau barang yang tidak diproduksi di dalam negeri atau di dalam negara mereka. Kemudian untuk pemerintah pun akan ikut sejahtera jika devisa negara bertambah karena aktivitas ekonomi internasional. Penghasilan negara akan semakin meningkat jika nilai ekspornya tinggi. Selanjutnya, poin ketiga dari keuntungan perdagangan internasional yaitu meningkatnya lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional antara Indonesia dan Cina, tentunya akan mendorong peningkatan lapangan kerja baik itu di negara Indonesia maupun di Cina. Hal ini tentunya juga berpengaruh pula pada jumlah pengangguran yang akan berkurang. Poin keempat yaitu mengatasi kekurangan pada negara. Adanya perdagangan internasional dapat menutupi kekurangan yang terjadi pada suatu negara, entah itu di negara Indonesia ataupun di negara Cina. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan pada masing-masing negara. Contohnya, negara Cina terkenal dengan teknologinya yang canggih, sehingga banyak menghasilkan produk elektronik, smartphone, ataupun laptop, yang kemudian diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Poin kelima yaitu menstabilkan harga pada produk. Dengan adanya perdagangan internasional antar Indonesia dan juga Cina dapat membantu mengendalikan harga barang pada pasar domestik.
Perdagangan internasional tidak akan menyebabkan terjadinya kelangkaan barang karena bisa diatasi dengan impor untuk menambah stok barang pada pasar domestik. Pembahasan selanjutnya yaitu kerugian dari perdagangan internasional. Poin pertama yaitu produk dalam negeri akan menurun. Adanya perdagangan internasional dari Indonesia ataupun Cina akan memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki produk kualitas yang rendah dan harga yang tinggi, maka negara itu bisa mengalami penurunan permintaan. Begitupun sebaliknya, karena umumnya setiap konsumen ingin mencari barang dengan kualitas yang baik namun harga yang terjangkau. Poin kedua yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Adanya perdagangan internasional dapat menyebabkan negara berkembang cenderung bergantung kepada negara maju yang perkembangan teknologi dan otomotifnya sangat berkembang. Hal tersebut membuat negara berkembang hanya dapat menjadi konsumen atau pemakai. Poin ketiga dari kerugian perdagangan internasional yaitu industri kecil kurang bersaing. Dengan adanya perdagangan internasional tentunya akan berpengaruh terhadap industri kecil karena terbatasnya modal yang dimiliki. Hal ini menyebabkan industri tersebut masih belum berkembang dan berpotensi sulit untuk bersaing dengan produk yang ada pada perdagangan internasional. Selanjutnya, poin keempat atau yang terakhir, yaitu industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Adanya ekspor barang mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis, begitupun sebaliknya. Hal ini memberikan kesulitan lain bagi industri lokal untuk melakukan produksi karena bahan baku yang menipis atau bahkan tidak ada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengapa Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan Cina. Jalur perdagangan Indonesia-Cina tentunya melewati negara Indonesia. Pelayaran dan perdagangan di Asia semakin ramai setelah ditemukan jalan melalui laut antara Romawi dan Cina. Jalur laut yang dihubungkan dalam hubungan dagang Cina dan Romawi telah mendorong munculnya hubungan dagang pada negara-negara yang dilaluinya, termasuk dengan negara Indonesia. Karena posisi Indonesia yang strategis di tengah-tengah jalur hubungan dagang antara Cina dan Romawi, maka terjadilah hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan di Indonesia dan Cina. Saat ini, negara Cina disebut-sebut sebagai negara yang menguasai ekonomi dunia setelah dahulunya dikuasai oleh Amerika Serikat. Menurut Bloomberg Ekonomi menyebut majunya ekonomi Cina sulit ditiru oleh negara Asia lain karena mereka masih berkutat dengan masalah struktural. Negara Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi. Ini juga didukung adanya uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Cina juga mempunyai tenaga kerja yang banyak, murah dan cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Hal inilah yang semakin membuat Indonesia yakin untuk melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan Cina untuk dapat memajukan negara dan menambah pendapatan negara. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Meliani. Selanjutnya proses pengiriman barang. Ada 4 tahap utama dalam pengiriman barang atau menggunakan LC. Yang pertama itu sales contract. Proses sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC pada bank. Di LC opening process letter of credit adalah jaminan dari bank
penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importer. Proses pembukaan atau pembukaan LC tersebut adalah sebagai berikut. Importir akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract atau LC yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau barang badan lain yang ditunjukkan eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales contract. Opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini ada Advancing Bank. Proses pembukaan LC ini dilakukan melalui ada cargo shipment proses. Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Tahapan cargo shipment proses adalah sebagai berikut. Eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang, dan saat ini eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Setelah itu eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau PEB di bea cukai di pelabuhan muat, serta hal lain seperti pembayaran pajak ekspor dan pajak ekspor terus tambahan di Advancing Bank. Selanjutnya ada shipping company akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk dikirimkan kepada opening bank. Shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading atau BL. Eksportir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya, dokumen ini pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak bea cukai dan di pelabuhan, dan untuk mengambil muatan di shipping company yang memuat barang yang dipesan. Shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agen telah dilunasi. Yang keempat ada shipping dokumen negotiation process. Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayarkan bagi importir. Setelah menerima BL dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan asal, dan lain sebagainya. Semuanya dokumen tersebut diserahkan kepada negotiating bank, dalam hal ini advising bank yang ditentukan dalam LC untuk memperoleh pembayaran. Tahapan utama dalam pengiriman barang menggunakan LC yaitu negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan kekurangan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Jika cocok dengan yang disyaratkan LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan importir dari dana LC yang tersedia. Lalu negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan
mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dilakukan pada eksportir. Selanjutnya, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang diisyaratkan di LC, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran atau reimbursement kepada negotiation bank. Lalu opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai setempat. Selanjutnya ada kebutuhan dalam proses pengiriman barang. Yang pertama, izin ekspor. Izin ekspor menjadi salah satu persyaratan untuk akses pengeluaran atau pengiriman barang. Izin ekspor itu meliputi pertama ada angka pengenal ekspor atau APE, perizinan ekspor untuk eksportir barang-barang umum yang memiliki jangka waktu sekitar 5 tahun. Lalu angka pengenal ekspor yang sementara atau APES yang berlaku dalam jangka waktu sekitar 2 tahun. Lalu angka pengenalan ekspor terbatas atau APET yang digunakan untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Lalu yang terakhir ada APS atau produsen untuk perusahaan yang melakukan kegiatan produksi diikuti dengan kegiatan ekspor barang secara langsung untuk produk bahan baku bagi industri di luar negeri. Lalu eksportir produsen mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan eksportir dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan izin dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Keluarnya keputusan Menteri Perdagangan nomor 331 garing KPL garing 1287 pada tahun 1987 juga memuat persyaratan ekspor pada perdagangan internasional termasuk perdagangan dengan Cina dengan syarat perizinan bagi calon eksportir telah memenuhi poin-poin berikut, yaitu memiliki tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, memiliki surat izin usaha perdagangan, dan memiliki surat izin usaha dari Departemen Teknis, Lembaga Pemerintahan dan Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dokumen tambahan eksportir harus memenuhi perizinan terkait jenis barang dan kuantitas dan ketentuan lain kegiatan ekspor yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 MDAJ per garing 3 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor yang berkaitan dengan kelompok atau kategori barang yang dilarang ekspor, barang bebas ekspor, dan barang dibatasi ekspor. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.